Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang laporan penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian. Menjelaskan laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Mengapa peneliti harus membuat laporan peneliti? Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Adapun aturan penulisan yang harus dipatuhi, pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan seperti hal tersebut, yaitu ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4. Kedua, ukuran margin. Tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong untuk ukuran margin ini adalah sebagai ketentuannya atas 3, bawah 4, kiri 3, kanan 4. Yang ketiga, bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Keempat, jarak antar bab. Jika penulis skripsi jarak antara bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Kelima, judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat artikel sebagai penunjang peneliti dan penelitian karya ilmiah. Selanjutnya, penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Yang keenam, penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang ketujuh, penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulisan dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis dengan letaknya tepat di bawah judul artikel. Adapun macam format laporan penelitian untuk penelitian eksperimen ini, bagian awal yaitu terdapat halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, bagian isi. Bagian isi yaitu kerangka penulisan laporan penelitian kuantitatif, bab 1 pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, definisi variabel yaitu bab 2 landasan teori. Yang selanjutnya A, telaah pustaka, hipotesis penelitian. Pada bab 3 penelitian terdapat variabel dan operasional, sasaran penelitian, alat pengumpulan data, prosedur penelitian, dan cara analisis data. Sedangkan bab 4 hasil analisis yaitu deskripsi dengan pengujian hipotesis. Kelima, pembahasan dan kesimpulan yaitu pembahasan serta kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kerangka penulisan laporan penelitian kualitatif yaitu bab pertama pendahuluan, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, dan pembatas masalah. Berikutnya, tujuan kegunaan prospek penelitian, ada kerangka kerja konseptual, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. Bab 2 yaitu gambaran umum. Bab 3 metodologi. Yang pertama ada deskripsi latar, kedua deskripsi peneliti, metode penelitian yang digunakan, tahap-tahap penelitian dan pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis data. Bab 4 penyajian data, dan bab 5 teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya bab 6 kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir penulisan laporan penelitian ini antara lain juga sama antara kualitatif dan kuantitatif yang berisi daftar pustaka dan lampiran. Berikutnya contoh skripsi yang mengikuti format laporan eksperimen yaitu judulnya implementasi model pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Dicantumkan di sana link skripsi ini. Tentu bahan penunjang yang perlu dalam penelitian ini yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menjelaskan laporan penelitian research and development dengan laporan contoh. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitian? Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan peneliti adalah bukti sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Manfaat membuat laporan penelitian yaitu dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dapat menjadi dasar penentu kebijakan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Ada beberapa petunjuk yang dapat bermanfaat dalam penulisan laporan ini, diantaranya penulisan hendaknya dilakukan secara informal, penulis hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif, penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan, terus penulis hendaknya tetap
menghormati janji untuk tidak menuliskan nama subjek. Berikutnya, penulis hendaknya tetap melaksanakan penjagaan audit. Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporan. Contoh penelitian skripsi R&D ini yaitu pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDN Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulangagung, tahun ajaran 2017-2018. Adapun yang terdapat dalam bagian skripsi ini yaitu bagian utama dari contoh penelitian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan berikutnya bagian isi juga sampai ke bagian kesimpulan. Berikutnya menjelaskan laporan penelitian deskriptif dengan contoh. Penelitian perlu membuat laporan peneliti karena laporan penelitian itu adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Manfaat laporan ini adalah dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, menjadi sumber informasi ilmiah, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dapat menjadi dasar penentu kebijakan untuk mengetahui sistem kerja objek peneliti. Adapun aturan penulisan laporan yaitu laporan penelitian harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Isinya adalah semua fakta dan tidak opini. Semua hal yang dicantumkan haruslah hal yang benar-benar terjadi pada saat penelitian dan tidak direkayasi. Penulisan laporan harus sesuai dengan urutannya atau secara sistematis. Contoh deskripsi format penelitian deskriptif yaitu tentang judul kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep dasar IPA peserta didik. Menjelaskan laporan penelitian korelasi dengan contoh. Korelasi menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan di satu variabel sejalan dengan peningkatan atau penurunan di variabel lain. Penelitian korelasional ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara dua variabel atau lebih. Namun, kamu harus tahu bahwa penelitian korelasi ini tidak dilakukan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Korelasi ini terbagi dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Satu lagi korelasi tidak adanya korelasi, yaitu perbedaannya yaitu korelasi positif terjadi saat kedua variabel berhubungan dengan status yang sama, sedangkan negatif kebalikan dari korelasi positif. Dan sementara tidak ada korelasi ini, meningkat atau menurunnya suatu variabel tidak memberikan pengaruh apapun pada variabel lainnya. Berikutnya, ciri-ciri penelitian korelasi. Pertama, agar sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai peneliti korelasi, ada beberapa ciri yang membedakan dari penelitian lain. Pertama, penelitian ini cocok bagi variabel rumit yang sulit diteliti dengan metode eksperimen. Kedua, peneliti ini memungkinkan peneliti untuk mengukur beberapa variabel dan hubungannya secara serentak dalam waktu yang sebenarnya. Ketiga, hasil penelitian ini akan menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu hubungan antar variabel, bukan ada atau tidaknya hubungan. Keempat, penelitian ini dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu dengan berdasarkan pada variabel. Contoh penelitian korelasi ini berjudul tentang korelasi antara motivasi belajar dan sikap tanggung jawab terhadap hasil belajar IPA. Berikutnya, menjelaskan laporan penelitian PTK dengan contoh. Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian ini adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Contoh skripsi format penelitian PTK berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Adapun penunjang dalam skripsi yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran. Di judul ini sudah diterakan link dari judul tersebut. Menjelaskan laporan penelitian kepustakaan dengan contoh. Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini dari Mirza Conte dan Purwoko tahun 2017 mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu 1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Kedua, penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
Kegiatan dalam penelitian kepustakaan, ada 4 langkah penelitian kepustakaan menurut Z tahun 2008, yaitu: pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Yang kedua, menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja ini adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Yang ketiga, mengatur waktu. Yang keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Mirsad tahun 2014 menjelaskan 4 kegiatan pada penelitian kepustakaan. Pertama, mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian. Pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur dan sumber-sumber atau penemuan terbaru mengenai masalah penelitian tersebut. Kedua, memadukan segala temuan baik teori ataupun temuan baru. Yang ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Keempat, mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasi pemikiran yang berbeda terhadap masalah penelitian. Nah, dari hal berikut terdapatlah langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kultau tahun 2002 dalam Mirzakon dan Purwoko tahun 2017 sebagai berikut. Pertama, pemilihan topik. Yang kedua, eksplorasi informasi. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Keempat, pengumpulan sumber data. Kelima, persiapan penyajian data. Keenam, penyusunan laporan. Dalam contoh penelitian kepustakaan dalam pendidikan IPA, yang pertama contoh penelitian kepustakaan yang pertama yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan istilah atau kata-kata dalam buku-buku yang sedang beredar di pasaran. Bisa juga mencari interrelasi antara beberapa variabel isi atau hubungan antara isi variabel atau antar variabel lain dalam penelitian yang sama. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui seberapa banyak materi yang diteliti. Misal, psikologi digunakan dalam buku-buku rujukan, misalnya buku-buku metodologi penelitian. Ini yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2000. Berikutnya, contoh lain dari penelitian dengan buku sebagai sumber data. Yang pertama, judulnya yaitu Analisis Tingkat Kognitif Soal-soal Buku Teks Matematika Kelas 7 berdasarkan taksonomi Bloom, yang mana penelitinya yaitu Gianni G, Zulkardi Z, dan Hiltiri Martin C tahun 2015. Sumber data dan kegiatan penelitian ini soal-soal uji kompetensi pada BSE Matematika Kurikulum KTSP yang ditulis oleh Dewi Nurhaini dan Tri Wahyuni, yang diterbitkan Pusat Terbuka Departemen Pendidikan Nasional 2012, bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai. Pada penelitian ini secara bertahap akan dianalisis tingkat kognitif pada soal tersebut berdasarkan proses kognitif yang digunakan dalam penyelesaiannya. Tingkat kognitif untuk masing-masing soal tersebut digolongkan ke dalam 6 tingkat kognitif berdasarkan indikator kognitif berdasarkan taksonomi Bloom revisi. Tujuan dan hasil penelitian. Yang pertama, hasil dari penelitian ini yaitu presentasi soal untuk masing-masing tingkat kognitif, yaitu C1 3,23%, C2 30,97%, C3 61,93%, C4 3,87%, C5 0%, C6 0%. Hasil tersebut belum memenuhi proposal suatu yang mendukung ketercapaian kompetensi dasar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.